Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Mari kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini Allah masih izinkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam rangka menunaikan kewajiban kita di hari Jumat. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju ke masjid ini menjadi pemberat timbangan amal kita di Yaumul Mizan nanti, yang memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang paling besar yang mestinya kita syukuri adalah nikmat hidayah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga semua nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita yang kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Yang kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup melakukannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka nikmat-nikmat yang boleh jadi kita anggap sederhana padahal itu luar biasa. Allah anugerahkan kita nikmat mata, nikmat penglihatan. Padahal Allah tahu, Allah Maha tahu betapa sering kita gunakan nikmat penglihatan ini untuk melihat hal-hal yang Allah larang. Allah berikan kita nikmat lisan, nikmat berbicara. Padahal Allah Maha tahu betapa sering lisan ini kita gunakan untuk membicarakan aib orang lain, untuk mengumbar kejelekan orang lain atau berkata dusta dan lain sebagainya. Allah memberikan kita nikmat tangan, kaki, seluruh anggota badan, panca indera. Padahal Allah Maha tahu begitu sering kita gunakan untuk mendurhakainya, untuk bermaksiat kepadanya. Bisa jadi jika Allah mau, Allah cabut seketika nikmat itu saat kita berbuat nista kepadanya. Tapi Allah tahan dulu. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali kepadanya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tingkatkan takwa kita. Momentum hari Jumat ini adalah tazkirah, pengingat agar kita semakin bertakwa kepada Allah, agar kita semakin takut kepada Allah. Karena takwa itu sederhananya kata ulama al-wiqayah. Al-wiqayah itu adalah perisai, tameng, benteng. Sebelum kita bermaksiat, kita sudah hati-hati duluan. Karena salah seorang sahabat Nabi pun pernah menuturkan, takwa itu seperti kita menjalani sebuah
jalan yang penuh dengan duri, maka pasti kita akan sangat berhati-hati ketika melangkahkan kaki. Itulah takwa. Apapun ancaman duri-duri kemaksiatan dalam kehidupan ini, berusaha untuk kita hindari. Terlebih kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, bulan-bulan haram. Maka maksiat atau dosa yang kita lakukan di waktu-waktu ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kita lebih berhati-hati. Kita lebih mawas diri. Kita lebih muhasabah, introspeksi. Sudah benarkah kehidupan kita selama ini? Sudah sesuaikah dengan tuntunan, dengan ajaran Allah, dengan contoh dari Rasulullah yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya? Maka mari kita muhasabah, mari kita introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kamu, hitunglah amalan-amalan kamu sebelum datang masa di mana Allah akan membuat perhitungan kepada kita semua. Jemaah salat Jumat Masjid An-Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu khatib menasihatkan diri pribadi dan semua jamaah yang hadir di kesempatan kali ini untuk kita senantiasa memperbaiki taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa memperbanyak istighfar kepadanya. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah atas dosa yang aku lakukan dan aku kembali kepadanya. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Mari kita mendawamkan, merutinkan, memperbanyak istighfar dengan lisan kita. Karena salah satu bukti syukur kita kepada Allah adalah kita menggunakan seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita dalam rangka mentaatinya. Itu bukti syukur. Maka karena tidak ada manusia yang terbebas dari dosa, tidak ada yang maksum selain para nabi, para anbiya, para rasul, maka mari kita memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, maksum, terpelihara dari dosa, dijamin surga. Dalam sehari semalam beristighfar 70 kali minimal. Dalam riwayat yang lain disebutkan 100 kali. Itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita umatnya yang pasti belum berdosa? Maka seharusnya istighfar kita lebih hebat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu mudah kita ucapkan, tapi mungkin kita lupa untuk mengerjakannya, lalai untuk melakukannya. Maka khatib mengingatkan diri pribadi dan kita semua yang hadir di sini, karena fadilah, manfaat dari istighfar itu sangat luar biasa. Al-Imam Al-Qurtubi, salah seorang mufassir, salah seorang imam tafsir, pernah menyampaikan dalam kitabnya sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi, yang melihat gurunya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri adalah seorang ulama di zaman tabi'in. Generasi tabi'in adalah orang-orang di mana pada waktu itu mereka sempat bertemu dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, namun tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan generasi tabi'in. Orang yang pernah bertemu sahabat, tidak pernah berjumpa Rasul, itu disebut dengan tabi'in. Baik yang hidup sezaman dengan Nabi atau generasi setelahnya. Di masa tabi'in ada seorang ulama yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, namanya Imam Hasan Al-Basri. Karena seorang ulama tentu menjadi panutan masyarakat. Ada banyak sekali orang yang datang silih berganti untuk berkonsultasi, menanyakan permasalahan agama, persoalan fikih dan lain sebagainya. Apapun ditanyakan kepada ahli ilmu. Maka Imam Ibnu Asy-Sya'bi menyaksikan gurunya didatangi oleh beberapa orang. Datang orang yang pertama mengadu permasalahan hidupnya. Wahai Imam, wahai Syekh, kampung kami lama sekali dilanda kekeringan. Hujan tak kunjung turun. Apa yang harus kami lakukan? Imam Hasan Al-Basri menjawab, istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah. Datang lagi orang yang kedua. Wahai Imam, wahai Syekh, saya ini hidup berkekurangan. Miskin sekali, untuk makan sehari-hari saja sulit.
Apa yang harus saya lakukan untuk keluar dari penderitaan ini? Lagi-lagi Imam Hasan Al-Basri menjawab, istaghfirillah, beristighfarlah, mohon ampun atas dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Datang lagi orang yang ketiga, wahai imam, wahai syekh, saya sudah lama menikah, namun Allah belum juga mengaruniai kami keturunan, belum juga memberikan kami anak. Apa yang harus saya lakukan? Lagi-lagi jawaban yang sama keluar dari lisan Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Datang lagi orang yang keempat, wahai imam, wahai syekh, saya punya kebun, tapi kebun saya itu selalu gagal panen, diserang hama, kering. Apa yang harus saya lakukan? Lagi-lagi jawaban yang terus sama, istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah atas dosa yang telah engkau lakukan di masa lalu. Dengan begitu mungkin Allah akan menurunkan berkahnya, akan menyelesaikan permasalahan hidupmu dan seterusnya dan seterusnya. Singkat cerita, Imam Ibnu Asy-Sya'bi yang menyaksikan gurunya ketika didatangi orang-orang yang mengadukan, mengkonsultasikan berbagai permasalahan hidupnya, kok jawabannya selalu sama, bertanya, wahai guruku, kenapa setiap kali ada orang yang bertanya, jawaban yang kau berikan selalu sama, padahal masalah hidup mereka berbeda-beda? Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, sesungguhnya jawaban itu bukanlah dariku, melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dia berfirman dalam Quran surah Nuh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan dari langit kepada kalian, kemudian Dia akan memberikan harta, memperbanyak harta untuk kalian dan jumlah anak-anak keturunan kalian, dan Dia memberikan kepada kalian kebun yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Shadaqallah. Begitu pas kejadian yang dialami oleh Imam Hasan Al-Basri itu sangat sesuai dengan dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya dulu yang membangkang, yang tidak mau beriman, sampai harus diiming-imingi dengan dunia. Karena Nabi Nuh alaihi salam itu berdakwah kepada kaum yang belum beriman. Maka harusnya kita hari ini yang sudah mengaku beriman naik level. Jangan nunggu punya masalah dulu kita baru istighfar sama Allah. Itu lebih baik lagi gitu. Ada nggak ada masalah kita terus aja istighfar. Karena kita tahu, sadar diri kita pasti banyak dosa. Namun jikapun Allah menguji kita dengan berbagai macam cobaan, karena itu adalah sebuah keniscayaan dalam hidup ya. Setiap orang pasti ada saja masalahnya, ada saja ujiannya. Dan satu hal yang pasti kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Kalau hari ini kita punya banyak masalah, maka yakinlah itu udah diukur, itu udah ditakar sama Allah, kita mampu menjalaninya. Bagaimana cara kita keluar dari berbagai ujian masalah yang Allah titipkan kepada kita? Istighfar, perbanyak taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib pribadi pernah punya pengalaman. Jadi suatu waktu khatib ada amanah untuk keluar kota. Berangkat dari Bandung, mengejar pesawat terbang dari Jakarta, dari Soekarno-Hatta. Pesawat terbang jam 3 lebih 30 menit kurang lebih. Jam 3 lebih 30 menit take off. Nah, khatib berangkat dari Bandung itu jam 11-an, naik travel. Itu sangat mepet, seharusnya mungkin perlu spare waktu yang lebih lama lagi, 4 jam sebelum, atau bahkan 6 jam sebelum terbang, atau 5 jam lah. Ini 3 jam sebelum terbang atau 4 jam sebelum terbang, itu sangat mepet. Karena di jalan ada aja hal-hal yang tak terduga, misalnya kemacetan disebabkan oleh kecelakaan dan lain sebagainya. Singkat cerita, dalam perjalanan khatib mengukur dengan aplikasi Maps
akan tiba di bandara itu lebih dari jam 3 dan sudah waktunya boarding. Ini besar kemungkinan akan miss flight, akan ketinggalan pesawat. Karena belum lagi check-in-nya atau belum lagi melapor, masukin bagasi saat itu masih bisalah dibawa gitu. Tapi masih perlu jalan dari kedatangan sampai menuju gate itu kan lumayan jaraknya, butuh beberapa menit lagi, sementara tibanya saja sudah waktunya boarding. Maka apa yang khatib lakukan dalam perjalanan itu? Khatib memperbanyak istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ditambah lagi dengan istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, sesungguhnya hamba ini termasuk orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Taubatnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri, seandainya Engkau tidak ampuni dosa kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi, dan seterusnya. Istighfar itu tidak berhenti khatib lakukan saat itu. Dan apa yang terjadi? Sambil melihat navigasi maps, tiba-tiba waktunya itu berkurang. Ya, tadi yang tadinya sampai jam 3 lebih itu berkurang semenit sampai tibanya itu jam 3 kurang 15 atau kurang 10 lah, sehingga sempatlah untuk lari ke bandara untuk check in, boarding dan seterusnya. Itu khatib rasakan sendiri ya, ketika ada permasalahan ternyata sesederhana kalau kita beristighfar, insyaallah Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah adalah zat yang tidak pernah menyalahi janji. Yakin aja sama Allah. Pertolongan Allah itu datang kepada kita sebesar keyakinan kita kepadanya. Maka jangan pernah bosan untuk beristighfar apapun masalah hidup kita hari ini. Mungkin ada masalah di rumah tangganya, mungkin ada masalah di bisnisnya, mungkin ada ujian yang macam-macam di sekolahnya, di kampusnya, bagi mahasiswa, dimanapun itu. Dawamkan saja istighfar. Ada nggak ada masalah, berbanyak saja istighfar. Insya Allah solusi akan Allah datangkan untuk kita. Karena memang kita ini banyak sekali dosa. Sudah kita mohon ampun kepada Allah, kita buat lagi dosa yang sama. Dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena 1000 kali kita berdosa, Allah tetap mengampuni. Namun jangan juga kita menggampangkan dosa. Itulah pentingnya kita seimbang dalam beragama. Itulah pentingnya kita seimbang memahami syariat. Allah ciptakan surga supaya kita roja berharap kepada Allah. Namun Allah ciptakan neraka supaya kita khauf, supaya kita takut, supaya kita khawatir, supaya kita hati-hati. Dengan mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim, Maha Penyayang, maka kita tidak akan putus asa untuk kembali kepada Allah. Kalau kita berlumuran dosa di masa lalu, kita akan tergerak, kita akan mau berhijrah, memperbaiki diri. Tapi kalau kita enggak belajar tentang ancaman Allah itu keras, kita cuma memahami ampunan Allah luas, dengan begitu kita menggampangkan dosa, mudah untuk berbuat maksiat kembali. Dan hati-hati, gimana kalau saat kita bermaksiat bertepatan dengan saatnya malaikat Israel datang mencabut ruh kita, mengambil nyawa kita, sementara kita tidak sempat bertobat, sementara kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti nggak ada ujungnya, itu ditentukan dari bagaimana kita mengakhiri kehidupan dunia ini. Innamal a'malu bil khawatim. Penutup amal itu sangat menentukan. Iya, apakah kita mengucapkan la ilaha illallah padahal itu sudah dimudahkan sekali oleh Allah? Coba lihat. Mengucapkan lafaz la ilaha illallah itu bahkan bibir kita itu tidak perlu bergerak. La ilaha illallah. Bibir kita itu tidak bergerak. Tidak komat kamit gitu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Itu enggak butuh effort, saking Allah sayang banget sama kita. Supaya kita mudah mengucapkan lafaz itu di penghujung akhir hayat kita, supaya selamat kita. Karena siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, fahuwa min ahlil jannah, termasuk penghuni surga. Tapi kan tergantung bagaimana rutinitas kita, tergantung bagaimana kebiasaan kita selama hidup. Seseorang itu seringkali diwafatkan bagaimana keadaannya selama di dunia. Ya rajin ke masjid, insya Allah wafat saat di masjid. Bahkan sering kita temui wafat lagi sujud. Seperti Allah yarham wali kota Bandung periode sebelumnya, Ustadz Odet, yang kita tahu wafat di saat momentum salat Jumat kan. Sebelum khatib naik mimbar lagi sholat, Masya Allah, insya Allah husnul khotimah.
Jadi perbanyak amal soleh, perbanyak istighfar dulu. Karena istighfar itu ibarat kalau kita punya wadah, hati kita adalah wadah. Istighfar itu untuk membersihkannya, untuk membeningkannya, untuk menyucikannya. Ya, semakin bening, semakin mudah cahaya hidayah masuk menembus. Semakin mudah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dan la ilaha illallah itu afdalul zikir fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan zikir, salah satu zikir yang sangat agung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah istighfar kita ikuti dengan la ilaha illallah supaya kita mudah untuk mengucapkannya di akhir hayat nanti. Jadi bersihkan dulu wadahnya, baru isi dengan la ilaha illallah. Istighfar, la ilaha illallah itu dua paket komplit, itu disampaikan oleh para ulama. Ini sangat sederhana sekali, amalkan. Karena ketika kita berzikir, ketika kita terhubung dengan Allah, Allah pun mengingat kita. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kalian. Ya, kalau udah diingat Allah, masa Allah akan meninggalkan kita? Ketika kita punya masalah, Allah enggak akan ikut campur, enggak akan turun tangan, itu mustahil. Maka libatkan Allah dengan jangan jalan langit. Di saat ikhtiar bumi ini udah mentok, kita udah nggak tahu lagi harus ngapain, maka libatkan Allah dengan istighfar, dengan zikrullah, dengan la ilaha illallah. Ini begitu sederhana, tapi manfaat yang akan kita rasakan untuk dunia yang utamanya adalah akhirat kita itu luar biasa. Ringan di lisan tapi begitu berat di yaumil mizan. Maka mudah-mudahan kita bisa mendawamkan, bisa merutinkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah setiap hari. Dalam zikir di sore kita, astagfirullah wa atubu ilaih, gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, selesai salat. Jangan lupakan di samping zikir-zikir kalimat thayyibah yang lain, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini penting sekali. Karena kalau kita sudah terhubung sama Allah, kita sudah ma'rifat, insyaallah kehidupan kita kalau sudah dibimbing oleh Allah, sudah dipandu dengan syariat, diarahkan kepada kebaikan-kebaikan, ditunjuki jalan hidayah, itu bahagia luar biasa. Kita akan sangat bahagia dunia akhirat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa khatib sampaikan di kesempatan kali ini. Kita cukupkan dulu di rukun pertama al-khutbah ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ونحن على ذلك من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa kita hamba Allah yang beriman malah dikasih ujian sama Allah? Justru karena kita beriman, Allah sayang sama kita, sementara kita masih punya dosa, Allah uji kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita, boleh jadi. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di awal surah Al-Ankabut Allah sampaikan, apakah manusia itu akan dibiarkan mengatakan kami beriman sementara tidak diuji? Ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Ya. Karena ujian juga bukan hanya kesempitan, bukan hanya kemalangan, bukan hanya musibah. Kelapangan, keberlimpahan, kekayaan, itu juga ujian. Gitu. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Diuji dengan
dengan kelapangan ia bersyukur, diuji dengan kesempitan ia bersabar. Hakikatnya hidup ini adalah ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Semua hidup ini adalah ujian. Apakah kita lulus atau tidak? Maka jawabannya adalah takwa kita. Bagaimana respon kita? Syukur dan sabar itu harus menjadi hiasan dalam kehidupan kita. Itu harus menjadi pilihan. Gak ada opsi yang lain. Syukur dan sabar itu aja. Kalau diuji keberlimpahan, kelebihan, kekayaan, bersyukur. Tahadduts bin ni'mah, saling berbagi, ya, ingat nasib saudara yang lain, bukan untuk ditumpuk-tumpuk. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mampir ke alam kubur. Kemudian kalau diuji dengan kesulitan, dengan kemelaratan, dengan musibah, wabashirus sabirin, sampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar, karena sabar itu pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Dan buat kita yang diuji dengan kesulitan-kesulitan hidup, yakinlah Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Boleh jadi Allah ingin saat kita kembali kepadanya, kita sudah bersih dari dosa. Ujian itu bisa jadi sakit, bisa jadi kecelakaan, bisa jadi kehilangan, bisa jadi apapun. Karena kata Nabi, tidaklah seseorang hamba itu diuji meskipun tertusuk duri, melainkan menjadi kafarat dosa baginya. Maka husnuzan aja sama Allah, sambil terus memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, agar Allah turunkan keberkahannya juga, Allah mudahkan urusan hidup kita, Allah turunkan sakinah, ketenangan dalam hati kita. Karena itu sangat mahal, itu sangatlah mahal. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Dan terakhir, ada satu amalan, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang dinamakan Sayyidul Istighfar. Siapa yang mengamalkannya, kata Nabi dalam hadis sahih, siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan di siang hari kemudian meninggal sebelum datangnya malam, dia termasuk penghuni surga. Siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan di malam hari kemudian dia wafat sebelum datangnya pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Bagaimana bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma anta rabbi, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Rabbku. La ilaha illa ant, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi dengan benar selain engkau. Khalaqtani, engkau yang telah menciptakan aku. Wa ana 'abduk, dan aku ini adalah hambamu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku setia kepada perjanjianku kepadamu, dan aku setia terhadap perjanjianku kepadamu semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejelekan perbuatan yang kulakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui semua nikmat-nikmat karunia yang telah engkau baru berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Karena tidak ada yang mampu mengampuni, sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa selain engkau. Itulah doa Sayyidul Istighfar. Tidak terlalu panjang. Mungkin kalau kita mau mengamalkannya di awal-awal bisa sambil membacanya. Bisa kita cari di internet Sayyidul Istighfar, itu langsung muncul. Ada gambarnya, boleh di screenshot, jadiin wallpaper HP biar kita sering lihat, sering ngecek. Baca di pagi hari, baca di sore hari, baca di siang hari atau malam hari. Amalkan, rutinkan, supaya Allah mudahkan kita untuk menjadi penghuni surga insyaAllah. Ya, baca dengan penuh keyakinan. Nanti lama-lama juga hafal sendiri insyaAllah. Ya, satu kalimat ya baca maknanya, satu kalimat baca maknanya dengan penuh perenungan. Ya, kita mengaku bahwa kita ini hamba yang lemah, kita ini berbuat dosa, padahal begitu banyak karunia Allah kepada kita. Kita memuji Allah karena memang itulah adab-adab dari berdoa. Makanya ini dinamakan Sayyidul Istighfar, ya, tuannya atau penghulunya istighfar. Jadi begitu istimewa karena ini yang ajarkan adalah langsung manusia paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Di samping kita perbanyak istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, kalau perlu kita hitung, ya, kita hitung pakai tasbih digital atau tasbih manual atau hitung dengan tangan kita, itu hanya metode saja, ya.
Ya, kita memastikan bahwa istighfar kita 100 kali sehari atau bahkan 1000 kali untuk kita yang banyak dosa, atau mungkin 5000 kali itu, insya Allah hati kita akan dibersihkan oleh Allah, ditenangkan, dimudahkan urusan hidup kita. Dan para ulama itu menyampaikan ada banyak sekali fadilah, manfaat dari beristighfar. Maka mudah-mudahan yang sederhana ini bisa kita amalkan, bisa kita lakukan, bisa kita dawamkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup rukun 2 khutbah ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mohon diluruskan, dirapatkan untuk kesempurnaan sholat berjamaah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم